Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya F.S. Chandra. Di sini saya sendiri ditemani oleh teman saya yang tidak lain tidak bukan oleh saya Pak Dino sebagai narasumber. Nah, di sini kami akan melakukan podcast kecil-kecilan tentang Perda Kabupaten Semarang tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, pada dasarnya ini kan perda ini itu kan lahir dari kebutuhan masyarakat, Mas. Nah, untuk menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman. Namun dalam prakteknya kan mungkin belum atau sudah berlakunya praktek ini dengan baik atau tidak belum mungkin. Karena kan kita tahu bahwa hukum di Indonesia itu kan mayoritas banyak dari teorinya saja, cuma praktiknya itu kan banyak yang mungkin bisa dibilang. Nah, mungkin di sini kami berdua akan mendalami dari berbagai aspek seperti yuridis, filosofis, filsafat hukum, dan budaya dan sosiologis. Nah, langsung saja Mas dari mungkin yang pertama. Nah, dari aspek yuridisnya itu dari tentang perda itu seperti apa, Mas? Kalau menurut saya dari sudut pandang yuridis ini, pada ketertiban umum Semarang memiliki legitimasi normal yang kuat dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 145 itu memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Kewenangan tersebut itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun, persoalan yuridis ini tidak berhenti pada aspek legitimasi formal saja, melainkan juga menyangkut legitimasi seperti material dalam beberapa negara juga norma perda cenderung bersifat umum dan motivasional, seperti rasa mengganggu ketertiban umum atau menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan. Kejelasan norma ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak perda. Jika dikaitkan dengan pemberian penegasan, perda ini sah karena dibentuk oleh lembaga yang formal. Akan tetapi, Hukum itu sendiri menegaskan bahwa teori hukum mempunyai sendiri keabsahan hukum, bukan argumennya. Disinilah problem muncul. Perda mungkin sah, namun belum tentu adil. Lebih jauh itu ditegaskan oleh Lawrence Fuller mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi prinsip moral dengan seperti penerapan, konsistensi, dan kejelasan norma itu sendiri. Ketika pada tidak dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara diskriminatif, maka pada itu akan kehilangan moralnya dan kehilangan legitimasi sosial. Mungkin jika menurut saya dari sudut yuridisnya seperti itu. Jadi menurut Anda itu perda ketertiban dan ketentraman masyarakat itu sah-sah formalnya, itu cuman untuk ketidakjelasan norma tersebut itu melemahkan legalitas material serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapannya. Jadi itu perda ini sah tetapi kurang aktif di masyarakat. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya saja ya Mas, belum mengingat waktu. Ini kan tentang itu kan tadi yang sudah seperti kita sampaikan di awal itu seperti ini. Dan untuk yang filosofisnya gimana? Kalau secara filosofis, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali atau kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Perda ketertiban umum secara normatif itu mengusung nilai ketertiban, keteraturan, dan keamanan. Namun persoalan itu muncul ketika ketertiban diposisikan sebagai nilai tunggal tanpa diimbangi dengan nilai keadilan sosial.
Dalam perspektif Aristoteles, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum melalui keadilan distributif. Ketika penelitiannya menyasar kelompok rendah atau lemah tanpa menyediakan alternatif ekonomi yang layak, maka keadilan distributif itu akan tidak tercapai. Sedangkan menurut pemikiran John Rawls semakin menegaskan bahwa problem seperti ini adalah untuk menghindari agar kebijakan publik itu memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling kurang beruntung. Dalam konteks perda ini, kelompok PKI dan masyarakat ekonomi lemah justru menjadi pihak yang paling dirugikan, sehingga secara filosofis itu perda ini mengarah dengan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, secara filosofis, perda ini gagal untuk menjawab pertanyaan dasar untuk siapa hukum itu dibuat, apakah untuk ketertiban semata atau untuk manusia sebagai subjek hukum. Jadi menurut Mas perda ini itu kan menempatkan ketertiban umum sebagai nilai dominan, sebagai keseimbangan dan keadilan sosial. Tapi akibatnya dari tujuan hukum tersebut sebagai sarana perlindungan manusia dan kelompoknya itu masih lemah dan belum sepenuhnya terwujud. Mungkin karena itu kalau dilihat dari sisi filosofis itu pada itu harus menyasar ke kelompok yang tinggi bukan hanya kelompok karena kelompok lemah itu mungkin biar setara ya Mas. Betul. Oke, dari barang itu Mas. Nah mungkin langsung saja ke selanjutnya saja ya Mas. Itu kan tadi dari segi perspektif filosofis. Nah sekarang dari segi filsafat hukumnya seperti apa? Kalau kita bicara dengan filsafat ya, dari segi filsafat dalam kerangka filsafat hukum itu perda ketertiban umum dan meningkatkan dominasi Mas. Paradigma positivisme hukum yaitu pandangan bahwa hukum adalah perintah yang harus ditaati karena ditetapkan oleh penguasa yang sah. Dalam kerangka filsafat hukum, perda ketertiban umum mencerminkan dominasi yang kuat Mas, yaitu paradigma positivisme hukum, yaitu pandangan bahwa hukum adalah perintah yang harus ditaati karena ditetapkan oleh penguasa yang sah. Pendekatan ini menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketertiban, tetapi sering mengabaikan dimensi keadilan dan substansi. Pemikiran Gustav Rodbus relevan dalam membaca konteks ini. Ia menegaskan bahwa ketika hukum positif bertentangan secara nyata dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Pendekatan ini berdasarkan kepastian hukum Mas. Pemikiran Gustav ini jika diterapkan secara kaku hingga pada legitimasi moralnya patut dipertanyakan. Sementara itu menurut Sucipto Raharjo itu melalui konsep hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia yang realitas sosial. Penegasan pendekatan perda yang hanya berorientasi pada teks normatif tanpa empati sosial menunjukkan kegagalan sebagai sarana pembebasan dan kesejahteraan. Dengan demikian, secara filsafat hukum, perda ini lebih berfungsi sebagai instrumen kekuasaan daripada sebagai sarana keadilan. Jadi itu jika kita lihat dari filsafat hukum, perda itu harus mencantumkan dominasi paradigma positivisme hukum, yaitu pandangan bahwa hukum adalah perintah dan harus ditaati. Oke, betul. Jadi menurut perda ini masih itu menurut tentang filsafat hukum, perda ini itu harus menyangkut dari segi dominasi positivisme ini, karena hukum ini kan menekankan dan memberikan kepastian terhadap semuanya ya Mas. Dan ini yang paling penting ya Mas. Menurut Ustadz itu tadi menegaskan bahwa ketika hukum itu bertentangan secara nyata dengan keadilan, maka keadilan itu harus yang diutamakan.
apa ya, agak susah mungkin di Indonesia ya Mas. Karena kita tahu sendiri lah hukumnya di Indonesia seperti apa. Juga. Nah itu menegaskan tentang keadilan itu yang pertama ya. Kita juga pernah dengar kan kayak istilah tajam membawa Nah, itu. Itu maksud saja ya, dengan kita nyinggung mereka ya Mas. Mungkin langsung ke perspektif selanjutnya saja ya Mas, tentang budaya dan sosiologis itu. Dari perspektif itu tentang perbedaan itu seperti apa? Ya, kalau dari segi budaya, Kabupaten Semarang ini memiliki karakter sosial yang khas, yaitu budaya komunal, ekonomi berbasis budaya, sektor informal, dan hubungan sosial yang erat. Dalam konteks ini, hukum pidana itu tumbuh dari nilai-nilai lokal dan kebutuhan nyata masyarakat itu sendiri, Mas. Menurut Egun, hukum yang benar-benar itu adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau living law. Pada ketertiban umum menjadi kontroversi karena tidak sepenuhnya berangkat dari hukum yang tersebut. Aktivitas seperti PKL, misalnya seperti PKL, itu secara sosiologis telah menjadi bagian dari sistem ekonomi, Mas, ekonomi rakyat. Namun secara normal justru diposisikan sebagai gangguan ketertiban. Menurut pendapat Sojono Sukanto, semakin memperjelas masalah ini. Hukum itu sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukum dan nilai budaya masyarakat. Ketika perda ini tidak selaras dengan realitas, maka penolakan konflik sosial menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan, Mas. Jadi intinya itu, menurut Eguan, hukum yang benar-benar itu adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Mungkin itu Mas, kalau kita lihat dari sisi budaya, kan kita lihat bahwa Kabupaten Semarang kan terkenal dengan masyarakat yang komunal, terus pekerjaannya kan ya informal. Maaf nih, mungkin dari saya ada juga dari teman-teman belum tahu tentang komunal itu seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan komunal itu seperti apa di masyarakat Semarang itu, Mas? Mungkin kalau saya, dari menurut saya ya, komunal itu kayak kesatuan bersama atau komunitas. Dalam konteks ini, kan masyarakat kan sering bergantung satu sama lain, Mas. Itu yang disebut dengan komunal. Mungkin jadinya kayak mungkin kita ambil contoh lah, komunitas seperti sepeda motor, komunitas kan anak itu jadinya seperti itu. Oke. Kayak paguyuban kan, petani kan itu sudah ada paguyuban. Terus kalau paguyuban lain itu seperti paguyuban petani itu ada. Terus kayak serikat buruh juga ada, Mas. Itu kan dia juga satu kesatuan yang seperti komunal. Jadi untuk kesimpulan dari aspek beberapa aspek ini, mungkin saya sedikit menyimpulkan ya Mas, mungkin bisa ditambahkan atau tidak itu tidak saja. Jadi menurut saya ini kan pada Kabupaten Semarang tentang ketertiban umum dan kebenaran masyarakat itu merupakan contoh nyata bagaimana sebuah regulasi itu dapat menimbulkan kontroversi dari masyarakat karena kan tidak diimbangi dari legitimasi moral dan sosial. Nah, jadi pembentukan perda ini dan penegakannya itu di masa depan jadi harus lebih baik. Mungkin lebih baik entah dari penerapannya gimana, mungkin penerapannya ini kan kita kasih poin pentingnya di penerapan. Penerapannya di sini kan sangat kurang sekali kan. Implementasinya. Ya, itu kan sangat merugikan dari segi masyarakatnya. Nah, bisa di pemerintah pun mungkin tidak merasakan karena mereka belum mengetahui ini. Karena kita sebagai masyarakat, kita yang mengenai ini. Nah, jadi untuk masa depan menurut saya ini mungkin harus
mengedepankan prinsip seperti yuridis, filosofis, filsafat hukum, dan budaya secara umum. Mungkin bagaimana Mas, ada tambahan apa tidak? Mungkin kalau dari saya ya, untuk pemerintah sedang membuat perda itu juga harus memikirkan Mas, dari segi tadi yang disebutkan Masnya, dari yuridis, aspek yuridis, aspek filsafat, filosofis, dan budaya. Perda yang baik itu adalah perda yang mengutamakan keadilan seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Ya, mungkin saya juga kasih tambahan untuk pemerintah. Jika mungkin perda, mungkin langsung saja turun ke masyarakat, tidak usah dari atas. Lihat kita yang ada di desa seperti apa, lihat kita di kampung seperti apa. Jangan kalian di kota saja menurunkan perda yang tidak memikirkan masyarakat kecil. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bagi pemerintah. Mungkin jangan kasih tukang bakso depan-depan kita ya Mas. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.